Shalom. Bertemu lagi dalam program Words from Heaven. Saudara, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Demikian juga dengan manusia rohani yang sudah dilahirkan baru, membutuhkan orang lain dalam pertumbuhannya. Itulah sebabnya gereja sebagai komunitas rohani dibutuhkan agar orang-orang yang telah dilahirkan baru itu memiliki pertumbuhan yang sehat sebagai keluarga Allah. Saudara, menjadi keluarga Allah adalah sebuah keniscayaan, karena sebagaimana secara jasmani ketika seseorang dilahirkan, pasti masuk dalam satu keluarga. Demikian juga dengan orang-orang yang baru mengalami kelahiran baru, harus masuk ke dalam keluarga rohani. Saudara, apakah ciri-ciri orang yang sudah menjadi anggota keluarga Allah itu? Yang pertama adalah belajar firman Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42a berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, setelah orang-orang yang mendengar khotbah Petrus di hari Pentakosta itu percaya dan mau dibaptis, mereka melanjutkannya dengan belajar kebenaran firman Allah. Sebab kelahiran baru adalah pintu masuk ke dalam keluarga Allah dan harus dilanjutkan dengan mempelajari kebenaran firman Allah. Dan kata yang dipakai dalam ayat di atas adalah bertekun, yaitu satu komitmen yang terus-menerus untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi, tidak sekali-sekali mempelajari firman Tuhan, tetapi setiap saat. Sebab seperti seorang bayi yang baru lahir membutuhkan asupan makanan bagi jasmaninya, demikian juga secara rohani dibutuhkan makanan rohani setiap saat bagi kebutuhan pertumbuhan rohani seseorang. Saudara, seseorang yang masuk ke dalam keluarga Allah adalah seseorang yang selalu rindu untuk belajar firman Tuhan. Dan itu dilakukan setiap saat karena memang dia membutuhkan firman Allah dalam pertumbuhan rohaninya. Jadi, milikilah komitmen untuk belajar firman Allah agar Anda memiliki pertumbuhan iman yang semakin baik. Yang kedua adalah bersekutu dengan orang lain. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42b berkata, mereka bertekun dalam persekutuan. Saudara, hal yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang yang baru dibaptis itu adalah bahwa mereka mau bersekutu dengan saudara-saudara mereka yang lain. Persekutuan mereka itu bukan sekedar perkumpulan orang banyak, karena mereka mendasari persekutuan itu dengan sehati. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing orang yang bersekutu itu memberikan hatinya untuk persekutuan itu. Itu terlihat dari komitmen dari persekutuan itu untuk saling berbagi satu sama lain. Dan mereka melakukan semua itu dengan bertekun, yang dilakukan secara terus-menerus. Saudara, tanda orang yang masuk ke dalam keluarga Allah adalah kesediaannya untuk bersekutu dengan anggota keluarga yang lain, dengan memberi diri untuk saudara-saudara seiman. Dan hal itu dilakukan setiap saat di segala waktu dan keadaan. Jadi, bersekutulah dengan orang percaya lainnya sebagai keluarga Allah, dan berilah hati Anda kepada orang lain, agar Anda bertumbuh semakin dewasa di dalam iman. Yang ketiga adalah berdoa bersama orang lain. Saudara, orang-orang yang baru dibaptis itu juga memiliki komitmen yang terus-menerus untuk berdoa bersama. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42c berkata, mereka bertekun dalam berdoa. Saudara, mereka bukan saja bertekun di dalam mempelajari firman Allah dan bersekutu, tetapi mereka juga bertekun di dalam berdoa. Mereka tidak putus-putusnya berdoa karena mereka menyadari bahwa doa tidak tergantikan oleh apapun. Hal ini menunjukkan bahwa gereja adalah sebuah komunitas berdoa, di mana masing-masing anggota saling berdoa satu sama lain. Memang setiap orang bisa berdoa secara pribadi, tetapi itu tidak bisa menggantikan doa bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Saudara, orang yang menjadi keluarga Allah yang benar adalah orang yang memiliki komitmen untuk berdoa bersama dengan orang percaya yang lain. Dan itu ada di dalam gereja sebagai komunitas rohani. Jadi, libatkan diri Anda dalam setiap kesempatan untuk berdoa dengan orang-orang percaya yang lain di dalam gereja sebagai komunitas rohani, agar Anda bertumbuh semakin dewasa. Oleh karena itu, saudara,
Milikilah komitmen untuk masuk menjadi keluarga Allah dengan jalan mau bertekun untuk belajar firman-Nya dan bersekutu dengan orang-orang percaya yang lain, serta berdoa dengan anggota keluarga yang lain. Maka Anda akan memiliki pertumbuhan iman yang semakin dewasa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih kami boleh memiliki komunitas rohani yaitu gereja-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami memiliki komitmen untuk belajar firman-Mu bersama-sama, bersekutu bersama-sama, dan berdoa bersama-sama. Karena kami menyadari, lewat semuanya itu, kami bisa bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Bapak Ibu merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, silakan teruskan video ini kepada keluarga dan kerabat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.